nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat dan karunia-Nya juga kita bisa bersua di webinar Komunitas Belajar Numerasi Literasi SMP Negeri 1 Temilahan dengan tema pengenalan asesmen nasional. Salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin beserta webinar yang berbahagia. Pada kesempatan ini izin saya sampaikan kepada selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang pada kesempatan ini diwakilkan kepada Kasih Kurikulum Penilaian dan Kelembagaan SMP dan SMPLB, yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Temilahan, yang terhormat juga narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Haji Abdullah SS selaku pengawas SMP dan juga ada Bapak Kamaluddin SPD MSI, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam room webinar seri 1 Komunitas Belajar Numerasi Literasi SMP Negeri 1 Temilahan. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, untuk kegiatan pertama marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Bapak Ibu membuka layar dan duduk dengan khidmat. Salawat salam Rasul tercinta, membawa rahmat alam semesta. Sembah dan salam mengiringkan serta pembacaan doa sebagai pembuka acara. Untuk lancarnya kegiatan pada hari ini, kita awali juga dengan doa kepada Bapak Anggi Supriyadi SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ثم رضي الله تبارك ربنا وعن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Anggi Supriyadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu peserta webinar hebat semuanya, yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Tembilahan kepada Bapak Deswanto SPD MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Depi. Apa suara saya bisa didengar? Siap. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dinas Pendidikan Kabupaten Dagilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iswayudi SPD MPD, Kasih Kurikulum dan Penilaian. Yang saya hormati Bapak Pengawas Haji Abdullah SS, sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati para narasumber, para peserta, rekan-rekan guru hebat yang telah bergabung dalam kegiatan webinar kita pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka melaksanakan kegiatan webinar yang ditaja oleh Kombel atau Komunitas Belajar 6 Lit SMP Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Dagilir. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mendengarkan pencerahan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Atas nama Kepala Sekolah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ini, tentunya kepada peserta, wabil khusus kepada Pak Kepala Dinas atau yang mewakili yang telah sudi hadir dan kiranya berkenan untuk membuka kegiatan ini. Kombel ini atau komunitas belajar ini sudah kami bentuk beberapa waktu yang lalu. Ini dalam rangka untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah. Yang mana Kombel ini kami bentuk adalah dalam bentuk kepedulian kami bagaimana meningkatkan numerasi dan numerasi di SMP Negeri 1 Tembilahan dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan dan kualitas pendidikan, terutama dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini.
Bapak Kepala Dinas, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini adalah seri 1. Berarti ada seri-seri yang berikutnya yang setiap bulan akan kita tajam. Kiranya Bapak Kepala Dinas tidak berkeberatan barangkali untuk membuka kegiatan ini sekali dalam 1 bulan. Paling tidak untuk mensupport kegiatan kami di SMP Negeri 1 Timbilahan ini. Kegiatan ini adalah bentuk kegiatan keluar. Kegiatan ke dalam sudah kami laksanakan dalam rangka meningkatkan numerasi dan literasi di sekolah. Hal ini kami kembangkan ke teman-teman sesama guru di luar dalam bentuk nyatanya seperti ini, yaitu melaksanakan webinar. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat kiranya bagi teman-teman guru dimanapun berada yang memang membutuhkan informasi tentang bagaimana asesmen nasional itu, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana trik-trik yang harus kita lakukan untuk melaksanakan asesmen yang sukses buat peserta didik kita. Bapak Kepala Dinas, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya telah hadir pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deswanto SPD MPD. Kita lanjutkan Bapak Ibu guru hebat semuanya, yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara webinar seri 1 Komunitas Belajar Numerasi dan Literasi SMP Negeri 1 Tembilahan. Tema pengenalan asesmen nasional pada kesempatan ini yaitu dimintakan kepada Kasih Kurikulum Penilaian dan Kelembagaan SMP SMPLB kepada Bapak Iswayudi MPD. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Haji Abdullah SS, pengawas senior sekaligus keynote speaker pada kesempatan ini, Bapak Deswanto, Kepala SMP Negeri 1 Tembilahan, selaku penanggung jawab kegiatan ini, dan Saudara Kamaludin yang akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan asesmen nasional. Kemudian Bapak Ibu pendidik yang kami banggakan, yang telah berkenan, yang telah menyediakan waktu untuk sama-sama ikut dalam acara ini, yang dalam hal ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, skill kita dalam menghadapi hal-hal pembaharuan dalam dunia pendidikan, antara lain yang sedang kita hadapi pada kesempatan siang ini, yaitu pengenalan asesmen nasional. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu pendidik sekalian, kami atas nama Dinas Pendidikan juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan ini untuk dapat bergabung di sini, sehingga diharapkan nanti pengetahuan kita setelah kegiatan ini dapat meningkat dalam rangka ujung-ujungnya menuju pendidikan kita yang berkualitas. Bapak Ibu yang kami muliakan, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ilir, kami juga ingin menyampaikan apresiasi kami kepada saudara-saudara pihak penyelenggara kegiatan ini, Depi dan kawan-kawan. Bisa lihat ada tadi Ibu Fajriati, guru senior,
dan saudara sekalian yang pada kesempatan ini sengaja meluangkan waktu untuk berbagi pada kesempatan ini. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu nanti kita berharap kepada narasumber ini untuk lebih banyak berdialog dengan kawan-kawan kita, apa hal-hal yang sekiranya yang menjadi permasalahan, kendala, kemudian apa pengalaman-pengalaman di antara kawan-kawan kita atau terutama narasumber dalam melaksanakan, mengimplementasikan, menilai proses pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Saudara yang saya hormati, saya ingin sedikit berbicara mengenai Kombel ini, Bapak Ibu, karena Kombel ini sudah diinstruksikan oleh Kementerian Pendidikan untuk dibentuk di setiap sekolah. Jadi sudah merupakan ini kewajiban kita untuk membentuk Kombel ini yang ditindaklanjuti oleh Balai BGP Provinsi Riau itu dalam rangka menindaklanjuti surat keputusan kementerian tersebut, sehingga kita diwajibkan setiap sekolah membentuk Kombel itu. Terakhir, Dinas Pendidikan telah menerbitkan surat untuk membentuk Kombel di seluruh satuan pendidikan, baik itu sekolah penggerak atau sekolah yang belum sekolah penggerak atau calon, untuk membentuk itu sehingga pengetahuan kita nanti bersama pendidik ini dapat ditingkatkan dan kawan-kawan yang sudah berpengalaman dalam hal pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini dapat juga mendiseminasikan kepada kawan-kawan kita yang kebetulan belum sempat ikut menjadi sekolah penggerak pada tahun ini, tahun sebelumnya, dan setahun sebelum ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan, tentu Bapak Ibu sudah membaca surat kami untuk dapat membentuk Kombel itu di bawah komando atau bimbingan atau tempat Bapak Ibu bertanya secara teknis di lapangan bagaimana cara membentuknya. Untuk itu kami sudah menerbitkan surat untuk Bapak Ibu untuk menghubungi Ibu Desmita. Ibu Desmita, Kepala SMP Negeri 6 Kempas, dulu Kepala SMP Satap Sungai Gantang itu sekarang sudah berubah menjadi SMP 6 Kempas untuk jenjang SMP. Kemudian kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada kawan-kawan kita di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD untuk berkonsultasi dengan Sandria Dewi, guru SMP 004 Tembilahan. Itu yang, guru SD di Jalan Emboya itu, di Simpang 4 lampu merah itu adalah kawan kita yang kebetulan mewakili Inhil untuk mendapatkan pencerahan di BGP Provinsi dalam rangka pembentukan Kombel ini. Jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah membentuk Kombel, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih. Segera dilanjutkan kegiatan tersebut. Teknisnya Bapak Ibu, Kombel ini harus didaftarkan di kementerian. Kami mendeadline Bapak Ibu sebenarnya paling lambat tanggal 5 September itu sudah terdaftar di kementerian dalam situs yang sudah kami masukkan dalam surat kami yang tertanggal 28 Agustus kemarin untuk segera mendaftarkan pada link yang telah disediakan.
kami telah berdiskusi dengan Saudara Sandria dan Ibu Desmita ini. Ternyata untuk ikut terdaftar dalam Kombel ini, Bapak Ibu dalam Kombel tersebut sudah harus sampai kepada aksi nyata, baru bisa terdaftar. Walaupun ini rumit Bapak Ibu, kami juga meminta dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk tetap melaksanakan sampai ke tingkat aksi nyata itu, sehingga kita bisa terdaftar Kombel kita di kementerian sana. Sebagai penekanan Bapak Ibu, kami di Dinas Pendidikan, terutama jenjang SMP, akan selalu memantau kegiatan ini, sudah berapa sekolah atau Kombel yang ikut, yang belum, dan yang sebagainya. Jadi melalui kawan-kawan berdua ini kami memantau Bapak Ibu. Kemarin tim dari BPMP sudah turun memantau ini, dan tentu saja karena kita ini agak sedikit terlambat, belum ada yang terdaftar di kementerian. Oleh karena itu, hal ini kami berharap untuk disegerakan. Selanjutnya, karena kita ini menyadari bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kita sangat dibuat sibuk oleh seluruh kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti, mulai dari kegiatan kita harus ikut Zoom meeting atau webinar, kemudian membaca materi, ikut PMM dan sebagainya itu, kami tentu saja berharap kepada Bapak Ibu untuk tetap istiqomah melaksanakan tugas Bapak Ibu di ruang-ruang kelas. Jadi tidak ada nanti terkesan Bapak Ibu karena sibuk ber-Zoom meeting ria, sibuk ke sana kemari mendiseminasi kegiatan yang terkait dengan kurikulum Merdeka ini, sehingga anak-anak kita yang seharusnya kita masuk di ruang kelas malah tertinggal. Jadi istilah kitanya itu rajin sholat tahajud tapi sholat subuhnya tertinggal. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu pandai-pandai berbagi waktu. Tentu saja kita sama-sama sibuk Bapak Ibu, terutama mungkin dalam rangka perubahan-perubahan dasar yang mendasar dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Kita dulu terbiasa terstruktur dari tingkat nasional sampai ke ruang kelas, itu kita dilatih, ditemui, dilihat, dibimbing secara langsung, dilatih, diundang. Dan kementerian sudah menyampaikan kepada kita bahwa hal-hal seperti itu hampir tidak akan dilakukan lagi oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah menyediakan Bapak Ibu ID belajar itu untuk selalu membuka PMM itu. Jadi itu terutama yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, karena menyangkut tema kita ini adalah pengenalan asesmen nasional Bapak Ibu, bagaimanapun sebenarnya pada kesempatan ini mungkin tidak lagi pengenalan Bapak Ibu ya, karena kita asesmen nasional ini sudah mau tahun ketiga. Saya kira Bapak Ibu sudah kenal, tetapi Bapak Ibu perkembangan-perkembangan itu mungkin yang perlu Bapak Ibu ikuti, yang perlu Bapak Ibu kenal, dan yang perlu Bapak Ibu saudara sekalian untuk melaksanakannya di ruang-ruang kelas nanti. Karena ada perkembangan-perkembangan yang selalu dimutakhirkan oleh kementerian. Oleh karena itu diharapkan kita juga ikut pembaruan-pembaruan tersebut. Nah, salah satunya tentu saja melalui Kombel ini. Saya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala SMP, Pak Deswanto, bahwa kegiatan ini akan diadakan minimal sebulan sekali. Tentu saja ini bagi kami berita gembira,
insya Allah kami siap untuk mensupport Bapak Ibu sekalian. Apa yang dapat kami bantu dalam hal ini akan kami lakukan. Yang pasti Bapak Ibu kerjakan ini semua. Kita kalau bisa Bapak Ibu, ini pesan saya kepada Bapak narasumber barangkali ya, untuk selalu menyampaikan ke kawan-kawan kita bahwa Kombel ini sudah harus berada di setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai narasumber tentu Bapak Ibu, karena saya panggil Ibu, di situ ada DP ya, untuk bersedia diundang oleh kawan-kawan ke satuan pendidikan untuk menyampaikan hal-hal yang sangat diperlukan oleh kawan-kawan kita. Kami berpengalaman sekali berjalan ke sekolah-sekolah bahwa seluruh kawan-kawan kita dalam keadaan bingung, tak tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu saya selalu berpesan kepada kawan-kawan kita, terutama yang berkomunikasi dengan kami, untuk segera menghubungi narasumber kita, karena secara teknis di ruang kelas sampai ke perangkat-perangkatnya akan disampaikan oleh para narasumber kita. Itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, asesmen nasional ini sangat penting sekali. Mengapa penting? Karena di sana asesmen kita itu berisi mengenai literasi Bapak Ibu. Literasi, kemudian numerasi, dan sulinjar. Dari hasil tes nanti Bapak Ibu, kemampuan numerasi anak-anak kita, kemampuan literasi anak kita, kemudian sulinjar dari seluruh stakeholders pendidikan yang ada di sekolah tersebut, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, komite, dan masyarakat. Dalam hal ini wali murid akan berkontribusi terhadap hasil rapor pendidikan itu. Nah, asesmen menjadi penting karena berdasarkan hasil rapor pendidikan tersebut akan digunakan oleh satuan pendidikan dalam menyusun apa yang kita dengar yang istilah PBD itu, perencanaan berbasis data. Jadi apapun yang kita rencanakan di satuan pendidikan sudah harus berdasarkan data. Data itu diperoleh melalui rapor pendidikan. Rapor pendidikan diperoleh dari AN. Nah, jadi sangat penting sekali. Jadi pada kesempatan ini tentu saja acara ini sangat penting kita adakan di sini karena dari PBD tersebut dan nanti sekolah merencanakan membuat RKA, rencana kegiatan dan anggaran yang sekarang ini dikenal dengan ARKAS itu. Di situ akan terbaca di mana letak plus dan minusnya sebuah sekolah. Kalau sulinjar tentu saja ini menyangkut sapras, kemudian literasi dan numerasi menyangkut kemampuan kita bersama, kemampuan kita mengajar di sekolah, kemampuan anak-anak kita belajar di sekolah. Jadi seluruhnya terlibat di sana. Nah, di sini letak pentingnya AN itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan karena AN ini tidak berdampak apa-apa terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak, perlu juga kita sampaikan bahwa mereka diharapkan mengisi apa adanya karena hasilnya nanti tidak berdampak langsung kepada mereka, tapi berdampak langsung kepada keseluruhan keberlangsungan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Jadi sampaikan juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam pelaksanaan AN nanti mulai dari persiapan pelaksanaan agar tidak memandu menjawab soal-soal itu karena akan menjadi subjektif hasilnya kalau anak-anak kita dibantu menjawab pertanyaan.
Tentu saja secara global sekolah tersebut akan rugi karena nilainya tinggi, lingkungan belajarnya bagus, sehingga kita dipandang oleh pemerintah pusat melalui hasil rapor pendidikan ini sudah tidak ada masalah lagi. Nah, begitu kira-kira. Mungkin yang penting Bapak Ibu lakukan nanti tentu saja bagaimana mereka menghadapi ujian tersebut, karena ini menyangkut juga skill mereka menggunakan Chromebook bagi sekolah yang tidak punya, atau komputer atau laptop yang mereka gunakan. Mungkin itu yang perlu Bapak Ibu bantu nantinya. Sekira itu yang penting yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Bapak Haji Daeng Abdullah dan Pak Kamal, untuk tidak ragu-ragu menyampaikan ilmunya kepada kawan-kawan kita semua, tidak menutup-nutupi pengetahuannya, karena kalau Bapak berdua ini nanti menyimpan-nyimpan ilmunya, nah itu akan kena oleh pernyataan bahwa menyimpan ilmu itu hukumnya haram. Jadi kepada Pak Abdullah nanti jangan ragu-ragu menyampaikan, nanti Bapak berdosa itu menyimpan ilmu. Jadi curahkan kepada kawan-kawan kita pengetahuan kita, karena Bapak berdua adalah pembawa amanah dari pemerintah kita. Jadi sampaikan amanah itu sebaik-baiknya. Yang kedua, pesan saya tentu saja ajak kawan-kawan kita ini dialog, Bapak Ibu, di mana kenanya, di mana plusnya, di mana minusnya, sehingga untuk mengobati dalam tanda kutip kelemahan kita dalam ASN ini dapat terdeteksi dengan segera. Terakhir Bapak Ibu, puncak dari AN kita ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 September bulan ini. Jadi 18 September itu kira hari hari Senin sampai Kamis. Jadi di situ anak-anak kita nanti akan diuji literasi dan numerasi beserta sulinjar untuk stakeholder pendidikan. Menjelang tanggal tersebut, Bapak Ibu, kami meminta dengan hormat kepada saudara-saudara kita untuk memandu anak-anak kita, tidak dalam menjawab soal, tetapi bagaimana memanfaatkan IT dalam menghadapi AN tersebut. Sekarang itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Atas izin Kepala Dinas, Pak Sekretaris, dan Bapak Kepala Bidang, dan atas izin saudara semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan komunitas belajar pengenalan asesmen nasional secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iswahyudi MPD telah memberi sambutan dan juga memberi pencerahan sekaligus membuka acara komunitas numerasi literasi SMP Negeri 1 Tembilahan dalam tema pengenalan asesmen nasional. Baiklah Bapak Ibu semua, selesailah kita di penghujung acara pembukaan, maka kita akan melanjutkan ke acara inti, yaitu pemaparan mengenai asesmen nasional. Sebelumnya Bapak Ibu semua, diharapkan bisa membuka layar, kita akan mengambil screenshot peserta webinar pada hari ini. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk buka layar. Kita mulai dari screenshot yang pertama. Untuk layar kita semuanya ada 55 peserta. Kita ambil dulu untuk slide pertama. Selanjutnya, yang kedua.
terakhir. Ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya peserta webinar. Kita lanjutkan agenda webinar Kombel Numerasi Literasi SMP Negeri 1 Tembilahan dengan tema asesmen nasional bersama moderator hebat kita pada hari ini, yaitu Ibu Desmiati SE. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Tembilahan dan juga guru penggerak angkatan kelima. Yang baru saja juga alhamdulillah sudah diangkat sebagai guru P3K di SMP Negeri 1 Tembilahan. Ibu Desmiati SE adalah guru yang mengajar bidang studi IPS dan juga sekaligus bidang studi informatika. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, Bu Desmiati. Ya, Bu Siap? Devi. Ya, kita akan lanjutkan. Mungkin dikasih pantun sedikit nih, Bu Desmiati nih, ya. Apa ya pantunnya? Ya. Anak Duano mencari ikan, ikan dimakan dengan sambal terasi. Kepada Ibu Desmiati kami persilahkan untuk memandu acara ini. Kepada Ibu Desmiati kami persilahkan bersama narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Bapak Haji Abdullah SS dan Bapak Kamaluddin SPD MSI. Silahkan Bu Desmiati. Ya, terima kasih Bu Devi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, kita akan mulai acara pada kegiatan numerasi dan literasi webinar Kombel SMP Negeri 1 Tembilahan pengenalan asesmen nasional. Narasumber kita pada hari ini yaitu pertama Bapak Abdullah SS yang merupakan pengawas SMP Negeri 1 Tembilahan dan sekaligus koordinator merupakan juga fasilitator GP angkatan 3 dan 6, koordinator wilayah dinas pendidikan Kecamatan Tembilahan tahun 2021 sampai 2022. Kemudian narasumber kita yang kedua Bapak Kamaluddin SPD MSI yang merupakan guru SMP Negeri 1 Tembilahan dan juga merupakan narasumber praktik baik IKM, Ketua Kombel Nomlit SMP Negeri 1 Tembilahan. Baiklah, untuk narasumber yang pertama kita persilakan kepada Pak Abdullah SS sebagai narasumber yang merupakan pengawas SMP Negeri 1 Tembilahan. Kepada Bapak kami persilahkan. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cukup alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan taufiknya jualah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kehadiran dengan kita bersama salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kurikulum kurikulum SMP dan SMPLB, yaitu Bapak Iswahyudi SPD MTD, Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Tembilahan, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya tengok hadir, ada beberapa orang di sini yang kalau memang tidak salah saya juga ingin menegur dulu Pak Iwan Kusuma, Pak Karham, kemudian Ibu Tinka Sriani, Pak Mas Nur, Pak Andi Anwar, kalau tidak salah seperti itu tadi yang saya lihat, walaupun barangkali mungkin ada yang tidak sempat tersebut namanya. Kemudian kepada rekan-rekan Bapak Kepala Sekolah dan yang lain yang tidak sempat tersebut namanya, kemudian rekan-rekan guru hebat baik dari SMP 1 ataupun di luar dari SMP 1 yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur sekali bahwa pada hari ini kita sempat melakukan webinar yang pertama kali, mungkin barangkali saya bisa sampaikan seperti itu. Saya menyambut gembira bahwa pekerjaan ini cukup bagus untuk kita perkenalkan. Mudah-mudahan hal ini menjadi presiden baik buat kita ke depan, bahwa hal-hal ini
merupakan suatu hal yang bagus. Dan ini merupakan satu kelebihan daripada kita semua yang hadir pada hari ini untuk tetap laksanakan tetap yang komitmen pemerintah dan siap untuk membantu pemerintah dalam ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, saya pada hari ini ke bagian tentang asesmen nasional. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sebentar. Pertama-tama yang ingin kita bahas adalah prinsip asesmen. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari harus punya prinsip. Bahwa kalau kita tidak punya prinsip, maka pekerjaan kita menjadi tidak baik. Prinsip-prinsip ini berasal dari apa yang sudah kita sepakati, apa yang dibuat oleh aturan pemerintah, sehingga prinsip-prinsip tersebut kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Artinya, prinsip-prinsip ini harus kita ikuti sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Ada 5 prinsip asesmen. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru. Nah, ini yang perlu untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, di sini persoalannya Bapak dan Ibu. Asesmen yang kita kenal dulu dalam kurikulum sebelumnya dengan istilah ujian, berubah menjadi asesmen. Dan barangkali mungkin ada juga penambahan-penambahan pada kode-kode tertentu, sehingga ini merupakan ada tolak ukur apa yang harus kita kerjakan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih Kurikulum tadi, bahwa asesmen itu tidak lagi lah menjadi suatu prinsip bahwa bagaimana caranya membuat nilai itu bagus sehingga ada nampak rekayasanya, sehingga dibuatlah sesuatu menjadi baik. Terkesan baik, nilainya bagus, atau mungkin semata-mata untuk menyenangkan hati orang lain. Ini yang perlu kita jaga dulu. Jadi kita perhatikan bahwa asesmen itu memang semata-mata memang adalah tindakan apa yang akan dilakukan oleh seorang guru jika menemukan peserta didiknya ada di satu tempat yang ada satu nilai ujian yang belum dia pahami, sehingga guru bisa mengambil tindakan apa selanjutnya yang bakal diambil. Pak, maaf Pak, slide-nya tak bergerak, Pak. Oke. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk. Nah, ini instrumen, teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang terakhir adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Ada hal-hal yang menarik pada tahun-tahun terakhir ini. Saya melihat ada kesan-kesan siswa itu, apakah itu memang mencontoh dari orang lain, atau memang karena memang sudah anak sekarang ini sudah menjadi sedemikian hebatnya berbicara depan orang lain, sehingga pembicaraan itu kadang-kadang dianggap nyeleneh, tetapi itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Contoh, saya ingin ada seorang guru yang bertanya, akar 25 itu berapa? Siswa menjawab, akar 25 jambu, Bu, kata dia. Kan nyeleneh itu. Tapi barangkali mungkin ini perlu kita sikapi dulu. Di mana letak kesalahan itu sehingga siswa menjawab seperti itu. Apakah siswanya yang salah, atau memang gurunya yang salah bertanya, atau memang mungkin komunikasi antara keduanya tidak jalan.
Itu yang perlu kita perhatikan dulu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu memang betul-betul mewakili apa yang kita inginkan. Saya selama ini melihat bahwa ada kesan bahwa untuk menyenangkan hati orang lain, maka dibuatlah sistem penilaian yang memang betul-betul diangkat sedemikian rupa sehingga siswa yang memang nilainya rendah bisa melanjutkan ke tempat sekolah yang lain atau memang barangkali ada motif-motif tertentu. Ini sebaiknya kalau menurut saya beransur-ansur dihilangkan. Oke, kita lanjut. Maaf Pak, slide-nya bermasalah tuh Pak, tidak bergerak. Ya benar ya. Pak, Saya ulang ya, sebentar. Oke, di sini kok bergerak. Oke, sebentar. Mungkin bagian jendela itu. Kok di sini bergerak? Asalnya tak ada masalahnya. Di mana ya? Saya ulang lagi dulu ya. atau di stop dulu Pak, diulang aja. Di stop dulu ya. Oke, saya ulang ya. Ambil yang seluruh jendela, Pak. Bagaimana? Oke, sebentar. Ada masalah, masih ada masalah. Sepertinya oke Pak, coba diturunkan Pak. Tidak juga. Oke Nah, Pak, ada. oke Nggak, oke. belum, oke. belum. Udah. Udah. 5 prinsip. Udah. Oke. Ada 3 macam asesmen. Asesmen as learning, assessment for learning, assessment of learning. Assessment as learning itu sepertinya hampir sama dengan asesmen formatif yang dilakukan pada proses pembelajaran. For learning dilaksanakan pada proses perbaikan proses pembelajaran dan kemudian asesmen sumatif. Artinya begini Bapak dan Ibu, saya selalu mengatakan begini, bahwa nilai itu kita yang selama ini selalu yang kita abaikan adalah proses. Selalu kita bergerak kepada hasil. Sehingga kita ini yang penting hasilnya bagus, prosesnya itu nanti dulu. Ini juga harus kita hindarilah hal-hal seperti ini. Bagaimanapun proses itu, kalau proses itu sudah berjalan bagus, diharapkan nanti hasil sudah menjadi nilai yang tepat. Tetapi kalau hasilnya saja yang tepat, tetapi prosesnya tidak baik, rasanya juga perlu kita perbaiki. Contoh, kalau nanti hasilnya dari pekerjaan itu, hasilnya dari mencontoh, meniru punya orang lain, barangkali hasilnya juga akan menjadi tidak baik ke depan. Ini juga perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu dalam proses ini asesmen sumatif. Jadi kita tidak hanya bergerak di asesmen sumatif nilai akhir, tetapi asesmen formatif tetap harus kita jalankan. Di dalam proses pekerjaan sehari-hari, kalau saya monitoring guru di kelas, saya selalu menggunakan beberapa instrumen, tetapi saya katakan bahwa gunakan asesmen formatif itu juga yang harus kita kerjakan, dan asesmen formatif bukan berarti tidak penting, tetapi itu juga harus menyusul. Artinya, bagaimana nanti kalau asesmen formatifnya lebih tinggi dari sumatif, bisa saja terjadi, tetapi artinya pekerjaan ini harus kita proses dari awal sampai ke akhir tetap harus kita jalankan. Kemudian, ini penerapan pola berpikir bertumbuh. Ada beberapa kesalahan yang selalu kita kerjakan selama ini. Pertama, kesalahan dalam belajar itu wajar. Oke, ini juga harus kita perhatikan dulu. Jadi kalau ada siswa yang mengerjakan pekerjaan yang salah, tidak merupakan itu suatu hukuman buat mereka, tetapi kita anggap bahwa itu adalah yang wajar. Mari kita biasakan siswa kita belajar dari kesalahan.
Tetapi bukan berarti membiarkan kesalahan itu untuk terus berlanjut. Kedua, belajar bukan tentang kecepatan. Ini juga perlu kita ingatkan. Jadi belajar bukan berarti tentang kecepatan. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tetap memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Yang KKM yang selalu kita tetapkan selama ini, kita ubah dengan menjadi istilah KKTP, itu saya kira sudah hal yang wajar. Karena kalau yang selama ini siapa yang mencapai nilainya sekian, kita anggap maju, dan berarti pengayaan kita berikan, tapi kalau yang itu berarti ada sesuatu yang kita berikan untuk melanjutkan pekerjaan sebelum dia mencapai hal yang diinginkan. Ini perlu kita perhatikan. Yang ketiga, ekspektasi pendidik yang positif. Mari kita selalu bersikap positif terhadap siswa kita di kelas. Artinya kalau memang ada siswa yang memang nampak ada tingkah laku yang aneh menurut pendapat kita sedang menerangkan di depan mereka mengantuk, acuh atau abai terhadap pekerjaan apa yang kita inginkan, mari kita cari di mana sumber masalahnya. Ya, itu yang harus. Mari kita cari sumber masalahnya. Bukan berarti membuat masalah-masalah baru dengan membuat kata-kata yang memang menyinggung perasaan siswa atau memang barangkali ada hal-hal tertentu yang membuat siswa jengkel melihat kita dalam mengajar. Yang keempat, setiap peserta didik unik. Unik yang dimaksud sini mereka memiliki peta jalan belajar yang berbeda. Makanya di guru penggerak ada dikatakan sepintar apapun petani, ya sekali lagi saya ulang, sepintar apapun petani tidak akan bisa merubah tumbuhnya padi menjadi jagung. Ya, itu. Jadi kita tidak bisa seketika serta-merta menjadikan siswa yang selama ini memang tidak paham, tetapi kita harus buat dalam hal seketika. Mereka memiliki jiwa dan bakat masing-masing dari ketentuan yang dibawa dari sejak lahir. Kemudian lingkungan belajar, mari kondisikan lingkungan belajar di sekolah dan rumah mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Kondisikan hal-hal sedemikian rupa. Kalau memang dalam mengajar kita itu memang ada agak gelap, ya kita bikinkan ada lampu PLN, ada lampu. Kalau memang lampu PLN yang tidak ada, berarti mungkin kain jendela kita buka sehingga apa tulisan yang kita masuk di depan menjadi nampak oleh siswa kita. Dan yang keenam, berlatih melakukan asesmen. Sekarang bukan hal yang menjadi sulit karena di dunia maya sekarang ini sudah banyak yang bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang dibuat oleh orang lain sehingga siswa bisa berlatih untuk menggunakan asesmen tersebut. Mari kita ciptakan situasi kondisi siswa, kita sampaikan kepada siswa bahwa ini hal-hal yang penting untuk kalian perhatikan. Tidak kita segi negatifnya saja. HP bagi saya tidaklah menjadikan musuh buat siswa, tetapi bisa saja kalau disalahgunakan. Tetapi kalau kita bimbing kepada penggunaan tertentu, HP akan membantu kita dalam belajar mengajar di kelas. Sebagaimana pisau itu tajam, tapi kalau digunakan oleh ibu rumah tangga, pisau itu akan menjadi banyak manfaatnya. Tetapi kalau digunakan oleh orang tertentu sebagai penjahat, barangkali itu menjadi tidak baik. Begitu juga dengan HP, hal-hal yang kalau memang itu, mari kita bimbing siswa, kita berikan kesempatan bahwa ini yang baik untuk dia kerjakan dan ini yang tidak baik untuk dia kerjakan. Mari kita bekerja dengan pelan-pelan, tidak dengan serta-merta untuk mengajarkan ke siswa untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Dan ini selanjutnya, contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Dimulai dari klarifikasi,
penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Nih, praktek baiknya, apa yang kamu maksud dengan, bisa tolong jelaskan lagi tentang dan bagaimana itu bisa terjadi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa jadi pertanyaan pemantik pada waktu kita dalam proses pembelajaran. Ingat, siswa punya kriteria tersendiri, punya naluri tersendiri. Mari kita berlakukan mereka sesuai dengan bawaan bakat masing-masing dari sejak lahir. Bagian ini yang kemudian kedua, penilaian. Bagian ini efektif karena ini menarik, karena ini ide yang bagus untuk bagaimana. Artinya kalau memang ini bisa dijadikan pertanyaan kepada siswa, nah kalau ini bagaimana? Gimana hal yang menarik menurut kamu? Bisa saja jawaban anak siswa itu tidak pantas kita dengar, tapi mari kita bersabar untuk memandu mereka. Oke, saya selalu mengatakan bahwa guru memang di zaman sekarang ini memang sangat sulit untuk menjadi guru, tetapi mudah-mudahan manfaatnya ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, baru kita akan terasa apa manfaat dari mengajar mendidik kita. Oke, kita lanjut. Ada istilah kedewasaan dalam menentukan. Ya. Pak, mengingatkan Pak ya, waktu untuk narasumber 1, 7 menit lagi Pak ya. Apa? 10 menit lagi Pak. 10 menit? 7 menit Pak. 10 menit ya, oke. Ya, saya singkat. Ini keleluasaan, guru diberikan kesempatan untuk berbuat yang terbaik, menyusun sendiri jadwalnya, ya. Sebagaimana pemerintah kita saat ini memberikan keleluasaan dengan istilah merdeka dalam mengajar. Mari kita buat sesuatu, jadi kita tidak usah terikat dengan orang lain, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita kerjakan. Kemudian kelima, keleluasaan dalam menggunakan teknik asesmen. Kemudian yang terakhir, ini ada ini. Oke. Ya. Ini di sini yang alur asesmen menggunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, kemudian identifikasi, kemudian mengidentifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan, membuat instrumen asesmen formatif, dan kemudian yang keempat pelaksanaan asesmen, dan yang kelima mengolah hasil asesmen. Ini yang perlu kita, langkah yang 5 ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kita membuat asesmen dalam pembelajaran kita. Menggunakan alur tujuan pembelajaran, mengidentifikasi bentuk asesmen, membuat instrumen penilaian, pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif, dan mengolah hasil asesmen. Kemudian selanjutnya, tentukan nilai. Ya, saya karena waktu juga kita yang pikirkan. Pertama, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran dan kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan asesmen formatif. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi performa. Artinya begini, Bapak dan Ibu. Asesmen formatif bukan berarti tidak penting, tetapi asesmen formatif juga harus kita kerjakan. Bagaimana cara kita mengukur kemampuan siswa di dalam pembelajaran kita. Dan inilah yang harus banyak kita lakukan supaya memang betul-betul tidak langsung kepada hasil, tetapi bagaimana hasil asesmen itu menjadi baik karena asesmen formatifnya lebih bagus. Kemudian tindak lanjut lakukan langsung dengan memberikan umpan balik. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal. Ini asesmen formatif. Kemudian asesmen sumatif. Sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa kinerja,
bagaimana bentuk portofolio nanti kita jelaskan lebih lanjut karena mungkin waktu juga yang membatasi kita, jadi mungkin tidak bisa kita banyak berbicara. Kemudian bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis seperti ini modelnya. Diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengungkapkan pendapat, melatih murid untuk belajar berdemokrasi. Ilmiah tidak tertulis. Kemudian kita lanjut, asesmen tertulisnya seperti ini. Kemudian kita lanjut penilaian. Penilaian inilah yang saya maksud tadi. Silakan kita bisa berbeda pendapat dengan teman yang lain di dalam satu sekolah, tetapi tentu saja ada koridor-koridor yang harus kita ikuti. Artinya apa? Mari kita buat sesuatu itu bahwa pekerja itu memang bukan ada unsur-unsur tertentu harus begini. Kalau begitu artinya guru masih belum merdeka dalam mengajar. Padahal yang diinginkan oleh pemerintah kita sekarang ini adalah guru diberikan kebebasan dalam mengajar, tetapi koridor-koridor yang telah ditentukan oleh pemerintah tetap harus kita laksanakan. Saya tertarik dengan pernyataan dengan Pak Menteri Nadiem beberapa hari yang lewat bahwa untuk kuliah di perguruan tinggi skripsi tidak menjadi kewajiban wajib untuk dikerjakan untuk yang S1. Saya cukup tertarik hal-hal yang seperti ini. Barangkali ini mungkin akan menjadi nilai plus buat kita bersama anak didik kita selama ini. Yang apa yang ditakutkan dalam membuat skripsi artinya bisa menjadi tidak menjadi beban lagi untuk kita ke depan. Lanjut, ini saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan. Ada banyak lagi yang memang perlu kita banyak pelajari, tetapi karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan kita pada waktu-waktu tertentu kita bisa berbagi tempat lagi. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan kepada Bapak dan Ibu guru, siap semangat, tantangan kita ke depan cukup banyak. Ya, ada satu pendapat yang mengatakan begini, kalau tidak mau belajar, lebih bagus tidak usah mengajar. Itu yang cukup menarik juga, yang pernah saya dengarkan kata-kata seperti itu. Artinya, guru itu harus banyak belajar, karena apa yang kita ketahui hari ini belum tentu akan berlaku pada hari besok, tahun depan, atau tahun depannya lagi. Artinya ilmu itu terus akan berubah. Untuk sementara saya kembalikan kepada yang moderator untuk melanjutkan kerjaan kita sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mengucapkan pada narasumber pertama Pak Abdullah, semoga apa yang disampaikan dapat kita laksanakan, bermanfaat untuk kita semua. Untuk narasumber yang kedua, kita persilakan kepada Pak Kamaludin MSI untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum SMP Negeri 1 Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Bapak Iswahyudi MPD. Yang terhormat Pengawas SMP Negeri 1 Tembilahan, Bapak Haji Abdullah SS, yang sudah memberikan pencerahan dan penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tembilahan, Bapak Deswanto SPD MPD, selaku penasehat, selaku juga pembimbing kami komunitas belajar numerasi dan literasi SMP Negeri 1 Tembilahan. Baik, tidak memperpanjang mutadibah karena waktu kita terus berjalan, kita langsung ke paparan materi yang selanjutnya tentang asesmen nasional. Moderator izin share screen ya.
Nampak ya Ibu, Bapak Ibu semua? Oke. Saya dapat kesempatan ini menyampaikan asesmen nasional. Di awal tadi Pak Pengawas sudah menyampaikan panjang lebar tentang asesmen yang sudah berlaku atau sudah baku di kurikulum Merdeka. Saya kebagian untuk menyampaikan pemahaman tentang apa itu asesmen nasional. Apalagi kegiatan ini sudah dilaksanakan sudah 3 tahun sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kasih Kurikulum Pak Iswahyudi tadi. Ini adalah tahun ketiga kita akan melaksanakan asesmen nasional. Untuk itu tidak salahnya kita mengulang-ulang kaji apakah asesmen nasional itu. Baik, kita langsung ke paparan materi. Sebelum kita melaksanakan asesmen nasional, alangkah baiknya kita mengetahui dulu mengapa diadakan asesmen nasional tersebut. Salah satunya diadakan asesmen tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita tahu bersama ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah visi dari pendidikan kita. Nah, ini terlihat ada beberapa dimensi, juga ada elemennya yang ingin diwujudkan dengan salah satunya melaksanakan asesmen nasional. Bapak Ibu, mengapa diadakan asesmen nasional tadi? Itu ujung-ujungnya untuk pendidikan yang berkualitas. Artinya, dengan mengadakan asesmen ini, pemerintah dapat memetakan atau dapat membuat sebuah rapor pendidikan bahwasanya kemampuan asesmen untuk negara kita seperti ini. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwasanya di mana-mana untuk literasi dan numerasi negara kita tergolong masih di level yang sedang, belum ada peningkatan. Jadi pemerintah mencoba untuk melakukan salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan pemahaman tentang literasi dan numerasi. Ini adalah dasar-dasar hukum tentang pelaksanaan asesmen nasional yang bisa Bapak Ibu lihat. Ini banyak ini peraturan perundang-undangan, tapi saya fokus langsung ke pernyataan apakah asesmen nasional itu. Asesmen nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Artinya, asesmen nasional ini mencakup semua aspek sekolah, bisa dari PAUD, SD, SMP, atau MA, SMP atau MTS, SMK atau SMA atau MA. Jadi seluruh aspek pendidikan akan melaksanakan asesmen nasional ini. Asesmen nasional ini bertujuan untuk mengukur ada 3 yang menjadi tolak ukurnya. Yang pertama, hasil belajar kognitif. Yang kedua, hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga, kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan yang kita kenal dengan Sulingjar. Apa itu instrumen yang digunakan? Nah, untuk mengukur hasil belajar kognitif, makanya diadakanlah asesmen berbentuk soal dengan AKM, asesmen kompetensi minimum. Untuk yang non-kognitif, instrumennya menggunakan survei karakter. Dan Sulingjar itu dilakukan juga seperti menggunakan survei. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu, bisa kita baca sendiri. Di Permendikbud sudah dijelaskan bahwasanya di pasal 2 menyebutkan AN itu bertujuannya untuk apa. Jadi kita melaksanakan AN ini, pemerintah sudah memiliki dasar hukumnya. Jadi tidak serta-merta untuk melaksanakan asesmen nasional. Nah, tadi ini adalah ranah yang akan diukur untuk level kognitif. Bapak Ibu bisa baca sendiri di samping situ. Itu ada namanya literasi dan numerasi. Mengapa literasi dan numerasi? Nah, kembalikan tadi, makanya dipisah ada istilahnya mengukur kemampuan anak Indonesia itu kemampuan literasi dan numerasi ini tergolong masih rendah. Jadi pemerintah bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Literasi di sini ada yang bersifat konten, level kognitif, dan konteks.
Kalau yang bersifat literasi membaca itu teksnya berbentuk sastra, fiksi, dan teks informasi. Kalau level kognitif menemukan informasi, menafsirkan, dan mengintegrasikan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya di numerasi, itu kita kenal dengan bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran data dan ketidakpastian. Untuk level kognitifnya, pemahaman, aplikasi, dan penalaran, dan konteksnya personal, sosial budaya. Nah, jadi level soal ini untuk literasi dan numerasi memang tergolong levelnya tinggi. Jadi perlu pemahaman dalam menyelesaikan soal-soal literasi dan numerasi. Mengapa perlu asesmen nasional? Sudah jelaskan dari awal tadi. Mengapa pemerintah melakukan asesmen nasional? Ini sebagai bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Diperlukan dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif untuk menghasilkan profil pelajar. Ujung-ujungnya kan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya asesmen ini, pemerintah bisa mengetahui sejauh mana telah keterlaksanaan dari profil pelajar Pancasila di setiap sekolah tersebut. Nah, siapa peserta asesmen nasional? Peserta asesmen nasional itu yang jelas. Pertama, peserta didik. Peserta didik ini akan mendapatkan soal-soal berbentuk AKM. AKM itu ada dua, berbentuk literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter, dan terakhir survei lingkungan belajar atau Solingjar. Dan asesmen nasional ini tidak hanya berfokuskan kepada siswa. Semua komponen sekolah juga akan melaksanakan asesmen nasional, tapi ranahnya berbeda-beda. Kalau kepala satuan pendidikan, seperti kepala sekolah itu hanya mengisi survei lingkungan belajar. Dan pendidik juga mengisi survei lingkungan belajar. Ini penting dilakukan karena akan melihat mutu atau rapor pendidikan dari sekolah tersebut. Sejauh mana ketercapaian dari profil pelajar Pancasila untuk sekolah tersebut. Nah, untuk asesmen kompetensi minimum AKM yang berbentuk literasi dan numerasi, pengukuran kompetensi dan numerasi pada siswa. Ini fokus kepada siswa. Asesmen berfokus pada pengembangan daya nalar. Jadi saya sampaikan di awal tadi, soal dari asesmen numerasi dan literasi ini memang levelnya tinggi. Jadi perlu daya nalar yang lebih dari soal-soal seperti biasa. Nanti saya akan contohkan bentuk-bentuk dari soal-soal literasi dan numerasi. Kemudian ada survei karakter. Survei karakter ini yang juga akan diikuti oleh siswa akan mengetahui survei akan mengetahui sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terakhir, ada survei lingkungan belajar yang akan mengetahui kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik belajar, dan latar belakang keluarga siswa. Nah, persyaratan ini sudah jelas kita ketahui bersama karena ini ada tahun ketiga pelaksanaannya. Yang jelas nanti akan melaksanakan asesmen nasional itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi tidak semua kelas yang melaksanakan asesmen nasional ini yang diambil dari secara acak oleh pemerintah. Oke, kita lanjutkan. Nah, banyak pertanyaan yang muncul. Ya, karena di tahun ketiga ini banyak pertanyaan muncul. Mengapa yang menjadi sampel itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Nah, itu dapat dijelaskan di paparan itu. Dimaksudkan bahwa peserta didik tersebut telah mengalami proses pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Dari hasil asesmen dan perbaikan mutu pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat merasakan dampak dari perbaikan. Nah, artinya dari kelas 8 itu adanya perubahan untuk persiapan di kelas 9. Apakah asesmen nasional itu menggantikan ujian nasional? Jawabannya tidak menggantikan ujian nasional. Tapi untuk mengevaluasi hasil pemahaman siswa tentang sejauh mana pemahaman tentang soal-soal literasi dan numerasi serta profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mengapa yang diukur itu literasi dan numerasi? Dan di awalnya disampaikan. Karena kedua pilihan ini merupakan kemampuan atau kompetensi mendasar dan harus dikuasai oleh semua peserta didik. Literasi membaca
dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang perlu dikembangkan untuk mengetahui materi lintas mata pelajaran. Jadi literasi membaca itu tidak hanya sekedar membaca. Kemudian konten mata pelajaran dapat juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca dan numerasi. Asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis. Nah, poin akhirnya di akhir ini, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis. Oke, ini jadwal pelaksanaannya yang untuk SMA sudah selesai pada tanggal 28 tadi. Dan kita akan bersiap-siap untuk yang tingkat SMP. Kapan tanggalnya? Jangan lupa nanti tanggal 8 sampai tanggal 10 itu tanggal 11 sampai tanggal 14 itu jangan lupa kita gladi bersih SMP. Ini wajib Bapak Ibu. Bentuk diingat-ingat untuk operatornya, diingatkan kepada operatornya untuk bersiap-siap untuk mengikuti gladi bersih SMP. Karena kalau tidak diikuti gladi bersih ini dianggap tidak mengikuti ANBK, namanya ANBK. Kemudian kapan pelaksanaan untuk SMP? Itu tanggal 18 sampai 21 September 2023. Pertanyaannya, apakah 4 hari? Nah, pertanyaan apakah 4 hari seperti ini? Nah, ini tidak. Pelaksanaan itu hanya 2 hari. Cuman bisa dipisahkan menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 atau gelombang 2. Yang gelombang 1 pada hari Senin dan Selasa, gelombang 2 itu pada hari Rabu dan Kamis. Nah, jadi diingat untuk Bapak Ibu yang juga ada bergabung di sini kepala sekolah untuk mengingatkan kepada operatornya bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan ANBK. Jangan lupa pada tanggal 8, pada tanggal 11 itu nanti ada gladi bersih SMP sederajat yang wajib diikuti oleh peserta yang sudah diambil sampelnya. Untuk informasi, untuk gladi bersih, untuk tahun ini sudah ada peningkatan yang sebelumnya tidak ada upload foto, tahun ini sudah diwajibkan upload foto. Dan yang melaksanakan asesmen menggunakan perangkat komputer atau laptop yang mempunyai web kamera itu diharapkan sudah membuka kamera. Jadi tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tidak ada menggunakan kamera. Tahun ini sudah menggunakan kamera, tapi tidak wajib. Tahun depan informasinya insya Allah semua sudah wajib buka kamera. Oke, selanjutnya ini jadwal, ini bentuk asesmen ini. Yang hari pertama jangan lupa Bapak Ibu kepala sekolah semua, bahwasanya di hari pertama itu ada kita mulainya jam 7.30 sama juga di SD. 7.30 itu ada namanya latihan dulu. Ini namanya sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Jadi bagaimana kita mengatur sesi ini itu tugas dari proktor sekolah. Mereka mengetahui berapa jumlah dari kemampuan sekolah untuk melaksanakan asesmen nasional. Hari pertama ada latihan yang soalnya yang selanjutnya literasi membaca selama 90 menit, kemudian survei karakter. Makanya nih, ada survei karakter. Survei karakter itu mengukur pelaksanaan dari profil pelajar Pancasila di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian di hari kedua, itu ada hari pertama, sesi pertama, di awal, untuk sesi 2 dan 3 juga di awal, itu ada latihan soal. Kemudian langsung ke numerasi selama 90 menit. Terakhir, survei lingkungan belajar. Nah, ini yang akan menggambarkan keadaan sekolah Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut. Apa bentuk soal dari asesmen nasional? Nah, soal dari asesmen nasional ada 5 jenis. Yang pertama, namanya pilihan ganda. Pilihan ganda adalah bentuk soal dengan hanya satu pilihan jawaban yang benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks adalah bentuk soal dengan pilihan jawaban benar lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, menjodohkan. Artinya bentuk soal ini menjodohkan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Kemudian yang keempat, ya, Bu Ides, silakan. Oke, siap. Kemudian isian singkat dan uraian. Nah, ini contoh soalnya. Nih, seperti inilah bentuk dari tampilan dari asesmen nasional itu. Ada di bawahnya, ada di atas sisa waktu, informasi soal ini bentuk jawab. Ini pilihan ganda nih. Langsung menjawab.
Kalau kodenya bulat ini itu pilihan ganda. Selanjutnya ada ini contohnya pilihan lebih daripada satu. Nah, ini kalau ada peta-peta ini, jadi jawabannya boleh lebih dari satu. Selanjutnya ini menjodohkan. Nah, menjodohkan. Jadi terlihat di sini Bapak Ibu sekalian, bahwanya soal dari asesmen nasional itu tidak seperti soal yang kita jumpai selama ini. Mereka soal-soal ini levelnya sudah tinggi. Jadi perlu adanya pembiasaan untuk sering-seringlah mempelajari dan memberikan soal-soal ini kepada peserta didik kita. Kemudian ada contoh dari isian singkat, kemudian ada esai ini. Nah, kemudian pelaksananya bisa daring dan semi daring. Kalau daring dan semi daring itu nanti yang menentukan adalah pihak sekolah masing-masing dengan berkonsultasi dengan operatornya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan asesmen nasional tahun ini berjalan lancar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Kamal atas pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Guru Ibu hebat, kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab interaktif. Kita karena waktu kita sampaikan 2 pertanyaan, boleh juga tulis di chatnya Bapak Ibu atau tekan raise hand. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Ada yang raise hand atau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Di kolom chat Bu Des, di kolom chat itu banyak apa pertanyaan? Ya. Chico, 35 na. Ketiana. Lurang juara ji, itu ni ji ya. Tapi dia nya kudo, dia kan berana belabor dia godang aku ya bang. Itu dia iya banyak. Masak lagi langsung masak aja. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung diberikan pertanyaan, mungkin ada kendala sedikit nih. Korek lah. Korek. 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 Oke, itu ada yang bertanya kapan jadwal AMBK untuk tingkat SD. Terima kasih, satu pertanyaan. Oke, Ibu Fajriyati, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Saya mau bertanya lah sedikit. Pak Kamal, berapa jumlah siswa atau bagaimana cara menghitung jumlah siswa yang ikut dalam AMBK ini?
Mungkinkah di persentase atau bagaimana? Itu saja dulu Pak Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jayati, Pak Kamal. Pertanyaan Ibu, bagaimana cara menghitung siswa yang mengikuti ANBK? Silakan Pak Kamal. Terima kasih Bu. Saya jawab dulu punya Ibu Fajriati ya, karena ini langsung raise hand masalahnya kan. Itu Bu, jadwal siswa itu diambil hanya 45 siswa plus 5 cadangan. Nah, jadi setiap sekolah itu 45 plus 5 cadangan. Jadi untuk tingkat SMP itu 45 dan 5 cadangan. Itu diambilnya bagaimana sistem rambelnya? Itu pemerintah pusat yang sudah mengadakan sistem acak. Jadi kita bisa menentukan, kalau bisa kan sekolah kita yang pintar-pintar semua kan Bu, gitu kan. Kita turunkan gitu kan. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah hebat yang ada di sini kan, kalau bisa harapan kita kan meningkat itu literasi dan numerasi. Cuman kenyataannya kita tidak bisa menentukan berapa siswa mana yang akan melaksanakan ANBK itu Bu. Itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Rasilawati dipersilahkan pertanyaan kedua. Baik Bu Idis, di sana di kolom chat banyak pertanyaan. Kapan yang SD? Saya coba share screen lagi ya. Yang SD mungkin terlewatkan tadi. Nah, ini Bapak Ibu untuk jadwal yang SD. Jadi nanti di SD itu ada kegiatan simulasi tanggal 7 tanggal 10 itu sudah selesai. Kemudian nanti ada gladi bersih pada tanggal 9 dan 12 Oktober 2023. Untuk SD ini gladi bersihnya dibagi 2 sesi. Yang pertama pada tanggal 9 sampai 12 Oktober, yang kedua pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 2023. Kemudian kapan pelaksanaan SD-nya itu gitu? Kapan pelaksanaan untuk ANBK untuk SD-nya itu ini? Ini pelaksanaan SD sedadak tahap 1 pada tanggal 23 sampai 26 Oktober. Kemudian yang untuk tahap 2-nya pada tanggal 30 November sampai tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 2023. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah hebat yang ada di sini dan Bapak Ibu guru lainnya, tolong ingatkan kepada siswanya bahwasanya pada 2 bulan ke depan ini, September Oktober, kita akan disibukkan untuk mempersiapkan ANBK. Kalau SMA, tingkat SMA sudah lewat. Jadi ini untuk tingkat SD. Kemudian untuk yang singular, artinya kapan akan Sulinjar, untuk Sulinjar artinya mengisi survei lingkungan belajar. Jangan lupa ini Bapak Ibu semua pada tanggal SMP-nya dari tanggal 25 sampai 25 bulan September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Jadi jangan lupa ini Bapak Ibu luangkan waktu sebentar untuk mengisi survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini sangat penting karena ini akan ada kaitannya ke siswa juga nantinya dan akan berimpact kepada ke sekolah dengan rapor pendidikannya. Untuk SD, kapan untuk Sulinjarnya? Tanggal 9 sampai 15 nih, ini Oktober, kemudian ini di sini nampak ini Bapak Ibu 16 sampai 22. Nah, jadi jangan lupa untuk melakukan mengikuti Sulinjar tersebut. Sulinjar ini sebagai tahapan untuk mengetahui pelaksanaan profil pelajar Pancasila di sekolah kita masing-masing. Baik itu aja jawaban dari saya, Bu Moderator. Ini ada pertanyaan dari Ibu Des. Seperti apa cara kita menumbuhkan minat agar peserta mau membaca narasi soal dan baik agar soal ANBK bisa dijawab dengan benar? Baik, saya langsung jawab aja Bu Yesa, karena mengingat waktu kegiatan kita juga kita agendakan hanya 1,5 jam, tapi luar biasa ini ekspektasi dari Bapak Ibu semuanya lebih di luar ekspektasi kami dari komunitas belajar. Baik, saya jawab. Salah satu cara untuk meningkatkan narasi soal itu kita adakan pembiasaan Bapak Ibu semuanya. Pembiasaan kepada siswa-siswi kita nanti di ujian semester coba selipkan
bentuk-bentuk soal dari literasi dan numerasi. Saya sampaikan tadi ada beberapa bentuk, ada 5 bentuk tadi. Coba itu diterapkan di soal-soal ujian kita dengan level yang tidak terlalu tinggi, yang level sedang. Tapi Bapak Ibu tahu tuh di mana level yang terbaik untuk kita berikan kepada siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua, dalam meningkatkan membaca naras ini kita adakan juga pembiasaan. Kan kebanyakan sekolah itu ada praktik baik, paginya ada kegiatan membaca. Bisa jadi dengan sering-sering membaca, anak akan ada motivasi untuk menjawab soal yang levelnya sudah tinggi. Dengan membiasakan membaca seperti biasa, baca komik sederhana, baca dengan cerpen-cerpen biasa. Jadi akan menimbulkan sebuah pemahaman siswa bahwa soal-soal dari UNBK ini perlu pemahaman lebih untuk menalari dari soal tersebut. Ini mungkin jawaban dari saya, mungkin bisa ditambahkan kalau ada masih Pak Abdullah di sini, tips-tipsnya gitu. Oke. Waktu kita sudah lewat 15.37. Satu pertanyaan terakhir. Ya Pak Kamal? Dari Ibu. Boleh. Ibu Mas Nur, silakan Ibu. Bapak itu. Pak. Maaf Pak. Masih dia. Pak, masih ini suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal, terima kasih atas waktunya. Mungkin satu pertanyaan, kebetulan sekolah kami kan berada di daerah agak jauh ya gitu ya, kadang-kadang listrik sering mati gitu. Kadang-kadang kita antisipasi jadwal listrik itu kadang tidak bisa diantisipasi. Walaupun secara umum jaringan internet bagus, kemudian sarana-prasarana lain juga mendukung seperti Chromebook dan lain sebagainya. Cuma kita antisipasi untuk listrik mati. Kira-kira apakah ada moda lain selain harus menggunakan internet secara 100%? Nah itu mungkin pertanyaan. Terima kasih. Baik, Pak Mas Nur, terima kasih pertanyaan. Mungkin saya langsung saja Bu Ides ya. Ini Pak, sebenarnya Pak UNBK itu ada 2 mode Pak, mode daring dan semi daring. Jadi Bapak kalau memang ada kendala tentang jaringan atau listrik Pak ya, kapan dia hidup gitu matinya, bisa menggunakan semi daring. Bapak sebenarnya bisa berkonsultasi dulu Pak dengan pihak Dinas Pendidikan. Di sana tuh ada namanya helpdesk tuh Pak. Helpdesk tuh artinya orang yang dipercaya dari provinsi yang bisa membantu Bapak untuk mensiasati ini gitu Pak. Ada tuh sistem semi daring Pak, boleh saya sampaikan di sini Pak ya, saya lihatkan ke Bapak screenshot-nya. Nah, ini Pak, ini moda daring. Nah, ini ada namanya moda semi daring Pak. Nah, ini dia Pak, semi daring. Jadi Bapak ini nih bisa istilahnya menginstal aplikasi dulu Pak gitu. Istilahnya menginstal dulu, kapan lampu hidup diinstal dulu. Jadi besoknya tinggal melaksanakan ANBK saja. Jadi aman Pak, tidak memerlukan waktu misalnya ada masalah jaringan atau apa gitu kan. Cuman sudah diinstal gitu Pak. Instalnya ada yang membutuhkan jaringan, tapi pas pelaksanaannya tidak. Tapi pas terakhir pelaksanaan, Bapak wajib sinkron langsung ke pusat dengan menggunakan jaringan. Kapan Pak? Biasanya bisa sampai sore, biasanya itu ada waktunya, diberikan waktunya. Jadi kalau mensiasati kejadian tempat Bapak ini bisa mengandalkan semi daring. Tuh Pak, kalau menurut saya bisa menggunakan semi daring. Terima kasih Pak Kamal atas penjelasannya. Semoga dapat kita laksanakan nantinya. Waktu kita sudah lewat Bapak Ibu ya. Dapat saya simpulkan, asesmen nasional diadakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dirancang untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baiklah Bapak Ibu semua,
Demikian, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila selama acara ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada host untuk menutup acara. Silakan Ibu Depi. Oke, terima kasih Bu Desmiati dan juga narasumber hebat kita Bapak Kamaludin SPD MSI dan Bapak Haji Abdullah SS telah memberikan pemaparan materinya mengenai asesmen dan asesmen nasional. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, silahkan yang sudah mengikuti webinar kita pada sesi pertama ini, silahkan mengisi presensi yang sudah saya share di kolom chat room kita. Dan ini kegiatan webinar komunitas belajar numeras literasi SMP Negeri 1 Tembilahan akan kembali lagi di bulan depan. Ini insya Allah akan berlangsung setiap 1 bulan. Khususnya seputar asesmen. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, Pantai Selop wisata kebanggaan, banyak ditumbuhi pohon kelapa. Mari bersama majukan pendidikan dengan komunitas belajar Numlit, kita maju bersama. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Sekali lagi saya sampaikan, untuk Bapak Ibu guru hebat untuk mengisi presensi yang sudah di-share di grup. Oh ya, saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang bergabung di luar dari Provinsi Riau. Ada sini Pak Hendra, saya lihat dari Batam, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang dari se-Indonesia yang sudah bergabung di webinar kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai host dan tim teknis semuanya dan struktur kegiatan komunitas belajar numerasi literasi SMP Negeri 1 Tembilahan mengucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Devi. Devi, Des, Pak Abdullah semuanya. Ya. Pak Abdullah tadi Kak. Bapak narasumber. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila
Pancasila.